Kabarin, kabar, terkabar. Ya, saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Iya kan? Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Dan ini tentu menjadi suatu catatan yang penting ya, agar supaya kita bisa menalar segala sesuatu, argumen-argumen atau statement-statement itu secara profesional dan tentu tidak terburu-buru ya. Karena ketika bicara tentang kerja-kerja intelijen itu bukanlah kerja-kerja kemudian buka akun sana-sini, kemudian tarik benang merah dan simpulkan bahwa pelaku atau dalang demo itu adalah A, B, C, dan D. Saya kira kerja-kerja intelijen tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti itu ya, tapi sah-sah saja sebagai sebuah petunjuk-petunjuk awal dan sebagainya. Karena sekali lagi menetapkan orang menjadi dalang demo itu bukan pekerjaan yang sederhana ya, dan tentu akan menggunakan seluruh ya, sumber daya yang dimiliki oleh negara dari semua perspektif yang bisa ditinjau. Nah, tentu kita tahu siapa sebenarnya Bang Ferry Irwandi, adalah seorang sosok muda yang sekalipun sudah berkeluarga, memiliki 2 anak, ya mantan dari pegawai keuangan. Saya mencoba untuk menelisik ya, jejak-jejak digital untuk melihat sebenarnya siapakah Bang Ferry ini, ya seorang yang pernah berkuliah di Australia, mengambil jurusan akuntansi negara dan seterusnya ya. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, tapi kita tidak bicara persoalan background tersebut ya, dan kabarnya beliau kemudian fokus di content creator karena mempertimbangkan ya kepentingan, konflik kepentingan yang bisa terjadi antara pekerjaan sebagai abdi negara, aparat sipil negara, dengan content creator yang membutuhkan kebebasan dan seringkali harus menyampaikan suara-suara yang sangat sensitif dan bisa berisiko terkait dengan konflik kepentingan dengan institusi Kementerian Keuangan yang sebelumnya beliau hadir di dalamnya. Saya kira itu sebuah pertimbangan yang baik ya, yang tentu beliau sendiri yang paling tahu tentang persoalan itu. Kembali kepada persoalan kita terkait dengan demo yang kemudian dikonklusikan, dibangunkan kesimpulannya oleh Bang Ferry Irwandi, menurut saya ini tidak bisa kita katakan salah, tetapi juga tidak bisa dikatakan itu adalah kebenaran ya, apalagi bicara tentang kebenaran mutlak. Sebagai seorang yang mendalami ya, sebagai seorang stoik ya, artinya stoicism yang betul-betul banyak membuat konten berbasis pada pendekatan filosofi stoik, saya kira mestinya harus digunakan oleh Bang Ferry untuk melihat bahwa segala sesuatu itu banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi bukan sesuatu dipahami secara linear dengan apa yang kemudian ditunjukkan dalam ragam akun sana-sini ya. Kalau kita lihat pada bagian-bagian
kedua dari topik yang dibicarakan itu, jadi seolah-olah demo itu bukan di-drive oleh mahasiswa, bukan di-drive oleh rakyat, oleh sipil dan sebagainya ya, tetapi di-drive oleh kekuasaan itu sendiri, dalam artian menunjuk pada instansi militer ya, TNI lah yang menganggap yang disorot sebagai sign quote ya, tanda kutip dicurigai sebagai biang dari demo dengan argumentasi butuhnya legitimasi untuk kembalinya kejayaan militer atau darurat militer ya, sehingga butuh legitimasi yang namanya demo-demo, kerusuhan-kerusuhan, sehingga ABRI atau TNI punya hak mutlak atau diharapkan menjadi pihak yang kemudian mengambil alih situasi pengamanan dengan enforce dengan kekuatan-kekuatan militer ya. Nah, yang menarik di sini sebenarnya apakah itu bisa dipegang ya, argumentasi bahwa itu berbahaya menurut saya ya, memojokkan TNI seolah-olah bahwa itu merupakan legitimasi demo di-create oleh pihak-pihak TNI dan sebagainya, sehingga mereka mendapatkan katakanlah dukungan konstitusional untuk pengamanan negara ya. Nah, kita tahu ya sekali bahwa sejak Pak Jokowi memimpin dan memberikan ruang ya yang begitu besar kepada Pak Prabowo untuk penguatan tentang alutsista ya, sistem pertahanan negara dan sebagainya, bahkan menempatkan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, itu sebenarnya merupakan suatu penguatan. Jadi tidak ada indikasi bahwa militer itu dibelakangi ya, dipunggungi atau kemudian diabaikan begitu saja, sehingga harus ada gerakan-gerakan yang membuat penguatan terhadap militerisasi ya. Jangan sampai kemudian kita menodai ya keberadaan Pak Prabowo sebagai presiden yang berasal dari militer dan punya kepentingan agenda-agenda politik ke depan dengan cara ya membangun kekuatan-kekuatan militer dan sebagainya. Saya kira kalau dia bicara tentang persoalan potensi bahwa itu bisa terjadi, menurut saya agak jauh ya untuk bisa melihat adanya indikasi-indikasi yang jelas tentang persoalan itu. Nah, sebagai seorang stoik ya, menurut saya Bang Ferry mestinya harus melihat bahwa apa sudut pandang kacamata seorang Bang Ferry dengan kacamata saya sebagai bukan partai politik, serta kacamata presiden, kacamata militer, itu sangat berbeda dalam konteks melihat masalah, menerawang masalah. Bahkan sumber daya yang dimiliki oleh Bang Ferry dan sumber daya yang kita miliki, bukan partai politik miliki, itu bisa saja tidak mampu menjangkau mata untuk melihat bahwa ada anasir-anasir atau pihak-pihak yang membonceng di dalam persoalan kerusuhan dari berbagai macam situasi. Ya tentu kita tidak menuduh rakyat, kita tidak menuduh mahasiswa, tetapi jangan juga kemudian kita melakukan blinded ya, pembutaan terhadap bahwa adanya unsur asing yang ditolak oleh Bang Ferry, seolah-olah tidak ada kontribusi pihak asing dalam konteks kekacauan itu. Karena kalau kita lihat bahwa tidak ada sebuah negara yang tidak dibangun oleh support system dari jejaring ya global, sehingga kepentingan-kepentingan ekonomi yang ada di dalam negeri kita ini tentu ya ada ruang-ruang investasi besar yang masuk ke Indonesia yang tentu di backup oleh negara-negara di mana para investor itu berada. Jadi tidak salah kalau kemudian kita belajar mempercayai ya konklusi atau kesimpulan pemerintah untuk melihat kemungkinan-kemungkinan besar bahwa memang ada pihak-pihak yang hadir ya dari luar sana untuk kemudian mengacau dan memakai tangan-tangan orang-orang di dalam negeri, apakah itu bahkan dari institusi militer sendiri kalau ada ya, kepolisian atau juga para politisi atau siapapun bisa saja terkena, masyarakat yang kemudian jangkauan berpolitiknya tulus ya, kemudian tidak sadar bahwa sedang ditunggangi, bisa saja terjadi, mahasiswa juga dan sebagainya. Kita juga para content creator bisa saja terjebak dalam konteks ikut serta ya di dalamnya, baik disadari maupun by design ya. Jadi di sini mari kita coba beri apresiasi terhadap keputusan kebijakan pemerintah dalam hal ini presiden untuk kemudian menurunkan pengamanan ya, karena sekali lagi keamanan, fungsi tentara itu bukan hanya berbicara tentang keamanan di dalam negeri, di luar negeri, terhadap serangan dari luar, tetapi juga dari dalam. Mungkin ada yang berpikir bahwa itu kan tugas polisi, tetapi di tengah distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian pada saat ketika ya ada jatuh korban oleh pihak kepolisian,
itulah yang kemudian menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Pak Prabowo untuk kemudian melakukan quote darurat militer ya dalam porsi-porsi yang tertentu yang sudah diukur ya berbasis pada suatu pengambilan kebijakan atas dasar analisis-analisis komprehensif yang diberikan data-data intelijennya kepada pemerintah. Saya kira Bang Irwan, saya ingin mengatakan tidak salah ya, tetapi juga saya kira kita perlu memberi apresiasi ya, dan berpikir positif terhadap apa yang dilakukan dengan kebijakan militerisasi ya. Dan menurut saya jauh kalau mengatakan ingin mendapatkan legitimasi dengan adanya penyertaan elemen ya untuk mengatakan bahwa harus ada demo yang chaos baru kemudian butuh penanganan militer ya, seolah-olah di-create oleh diri sendiri dan menjadi solusi bagi diri sendiri.